Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Santri. Insyaallah channel yang menginspirasi dan juga punya banyak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu orang tua dari 5 anak. Masya Allah, 5 anak yang mudah-mudahan semuanya anak yang soleh dan solehah. Amin ya mujib ini. Di samping saya ada Bapak Tri Buana atau saya sering panggil Kak Buana. Assalamualaikum Kak Buana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Anak Santri. Iya. Pertama kali nih ya, luar biasa. Pertama kali. Ya, doakan channel ini bermanfaat. Amin. Iya. Dan mendunia ya. Amin ya rabbal alamin. Temanya adalah bagaimana seorang tua memilih lembaga pendidikan untuk anak. Tolong di-share Kak, apa aja yang menjadi concern sebagai orang tua untuk pendidikan anak. Ya, gitu. Ya bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama pastinya kalau kita bicara tentang orang tua dan anak itu, kita harus menilik bagaimana hubungan antara Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Atau dalam Quran itu ada 2 figur bapak sebenarnya yang saya juga masih terus belajar gitu ya. Yang cocok banget kalau kita ikutin, maka insya Allah anak-anak kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua sebenarnya bukan seorang nabi, tapi diabadikan dalam Quran tuh. Nasihat-nasihatnya itu dari Luqman. Jadi layak bagi kita laki-laki gitu ya, dalam hal ini untuk mempelajari bagaimana menjadi ayah dan bagaimana memprioritaskan pendidikan untuk anak-anaknya dari kisah 2 figur besar ini. Jadi pertama kalau saya belajar dari apa yang dikisahkan Quran gitu ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu di surat Ibrahim di ayat ke-35 ya. Antum lebih nguasain nih. Jadi sebelum bicara tentang kesolehan gitu ya, maka doa pertama Nabi Ibrahim itu adalah mendoakan agar kota Mekah itu diberkahi dan aman. Nah, apa yang kita bisa pelajari bahwa lingkungan ini sangat penting. Lingkungan ini sangat penting. Maka memilih lingkungan yang tepat bagi anak-anak kita itu menjadi prioritas pertama. Tipsnya sebelum yang betul pertama memilih lingkungan tempat anak kita dididik. Karena gini, ada banyak kasus di rumah anak kita soleh. Begitu keluar rumah dia jadi salah gitu kan. Nah ini yang lingkungan, jadi faktor. Kebocoran ini gitu kan. Nah, bagaimana kita juga sebenarnya bisa belajar dari Muhammad SAW gitu kan, bahwa beliau itu kalau kita lihat tradisi ya, para sahabat itu mereka tuh mengakrabkan keluarga mereka, kemudian mereka saling menikahkan. Masya Allah. Sebenarnya tujuannya biar memilih lingkungan keluarga yang menjadikan lingkungannya itu semakin terbentuk gitu. Jadi pertama dengan kefakiran ilmu saya ingin milih lingkungan. Jadi pertama yang kita pilih adalah lingkungan pendidikan. Sangat penting. Itu yang pertama gitu. Jadi ketika saya dan istri memilih sekolah, pasti kita perhatikan siapa gurunya, termasuk dari mana dia belajar, kemudian lingkungan sekitarnya. Ada itu kalau di sekolah. Kalau di rumah kita juga nanti kalau mungkin kita mau milih rumah itu ada 3 tips juga dari ulama nih. Memilih rumah juga. Memilih rumah ada tipsnya. Bahkan di Griabas boleh tuh. Kenapa? Griabas boleh. Bukan dekat tol ternyata tipsnya. Bukan dekat keluar pintu tol 5 menit dari. Jadi yang pertama kata ulama itu, yang pertama dekat dengan masjid. Griabas dekat masjid. Ini promosi saya. Sama ketika kita milih sekolahnya ada masjidnya tidak kan? Betul. Penting. Masjidnya seperti apa sih? Di pojokan, musola nggak terurus misalkan. Berarti itulah prioritas mereka tuh. Jadi menunjukkan. Kemudian katanya dekat dengan, kalau rumah nih ya, rumah dekat dengan orang soleh. Jadi ketika kita milih rumah juga, kok jadi milih rumah ya? Jadi apa? Sama dengan sekolah, berarti lingkungan kan? Orang-orang soleh. Yang ketiga, kalau rumah nih dekat orang tua. Supaya biar ada apa-apa gampang berbakti. Berbakti sama orang tua. Jangan malah menjauh dari orang tua. Nah itu kurang bagus ya.
Jadi kalau tentang sekolah tadi ya lingkungan. Jadi di mana anak kita didik itu yang harus kita perhatikan. Oke. Tips ya untuk orang tua yang ingin ya mencari lembaga pendidikan untuk anaknya adalah lingkungan. Cuma ya. dalam artian bukan fisik ya. Iya. Dekat dengan tol gitu enggak. Maksudnya itu lingkungannya, lingkungan kesolehan. Lingkungan kesolehannya. Ya lingkungannya yang baik, yang memang nanti bisa ya mengajarkan ya anak-anak kita tentang ya kesolehan kebaikan. Misalnya tadi dekat masjid ya, berarti dia mendengarkan azan. Azan terdengar dan kemudian bersegera datang. Buat kita. Iya, betul. Gitu, Oke. Selanjutnya apa lagi, Kak? Selanjutnya kalau kita yang tips berikutnya pasti kita harus memilih mencarikan guru yang tepat bagi anak-anak kita. Mencarikan guru yang tepat. Karena sok-sok guru ya. Karena kalau dalam struktur pendidikan ini ya, satu tingkatan ruh guru itu paling tinggi tuh. Ruh guru. Jadi guru tuh guru kan ada gurunya memang dia punya skill kompetensi, tapi ruh guru itu sendiri. Nah, itu yang utama tuh. Di atas dari metode, di atas dari kurikulum gitu kan. Jadi kurikulum yang tanda kutip berantakan, ketika punya guru yang emang mulia gitu ya, ikhlas, maka dia bisa benerin kurikulumnya. Masya Allah. Tapi sebaliknya enggak. Kurikulum yang sempurna, fasilitas sempurna diampu oleh guru yang berantakan cara tauhidnya, kemudian niatnya, maka kurikulum yang sempurna itu ya nggak jadi apa-apa gitu. Betul. Nah, ini yang penting bagi kita para orang tua betul-betul ya minta pertolongan sama Allah buat ya Allah hadirkan guru-guru terbaik yang emang soleh dan bertakwa gitu. Ini tipsnya adalah kita memilih guru yang memang bisa digugu dan ditiru. Betul. Sesuai dengan kepanjangannya ya. Guru dan ditiru. Jadi memang salah satu kesuksesan seorang guru adalah tatkala guru itu memberikan ya pelajaran, ilmu, kemudian muridnya itu mendengarkan dan walaupun nanti gurunya tiada, dia tetap memegang teguh ajarannya, gitu ya. Betul. Sehingga bukan hanya pas ada fisiknya seorang guru dia belajar, tapi walaupun tidak. Karena gini, kalau kita belajar balik lagi ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tuh ketemu sama Ismail kecil sampai dengan dia itu kira-kira hanya 4 kali. 4 kali, Masya Allah. Beda sama kita ketemu anak setiap hari kan. Tapi lihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang kepada Ismail dan ketika itu Nabi Ismail masih berusia kecil. Menyampaikan mimpinya akan disembelih. Iya, Masya Allah. Tapi apa perkataan Ismail? Iya. Ketika mendengar abinya itu ingin menyembelih dia, maka kira-kira begini kata Ismail, maka lakukanlah kalau itu perintah Allah. Insya Allah engkau akan dapati aku orang-orang yang sabar. Nah, ini nggak mungkin lahir dari kan fisik jarang bertemu. Betul. Intensitas ketemuannya agak jarang. Berarti kan ruh jiwa dari Nabi Ibrahim ini doanya melangit kemudian sampai kepada perilaku anak ke Nabi Ismail ini. Jadi kalau saya belajar dari guru saya tuh ya, bahwa kalau bicara pendidikan anak, maka hak pertama anak kalau ingin anak soleh adalah kesolehan orang tuanya. Orang tuanya juga harus soleh. Jadi hak anak itu, jadi kesolehan orang tua itu adalah hak anak. Hak anak, oh iya betul. Jadi kalau misalkan kita tadi bicara lingkungan, kemudian bicara guru, maka bicara kita orang bagaimana tua, sebagai orang tua harus guru. mencontohkan dan benar-benar kita nih bisanya kan paling utama kan kalau ini tuh berdoa ya. Betul. Dalam artian tuh ikhtiar dunia mungkin kita lakukan, fisik kita bisa berikan, tapi kesolehan orang tua ini ternyata menentukan sekali kualitas dari anaknya. Dan juga berarti tipsnya adalah ya kita jangan hanya mengandalkan ya lembaga pendidikan, tetapi kita sebagai orang tua juga harus ya mendoakan. Kalau mau anak kita soleh, kita juga harus soleh juga. Betul. Ya, itu justru yang paling utama tuh. Yang paling utama malah itu, Masya Allah. Jadi itulah yang dikatakan para ulama itu bahwa engkau akan dapati tingkat kesolehanmu itu bagaimana perilaku anakmu. Oh, jadi buah tidak apa tuh? Tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dari pohonnya. Bukan dari pedagangnya. Tidak jauh dari pohonnya. Oke ya. Jadi kesolehan orang tua sangat berpengaruh. Masya Allah. Sama
tindakan si anak itu. Tindakan. Nah, iya tindakan semua. Outputnya lah ya, karena outputnya. kita orang tua biasanya memang nih anak-anak itu contoh utama orang tua, karena memang sering sekali kita berinteraksi ya, anak dan orang tua ya. Orang tua misalnya pernah berbohong, anak tahu tuh, ya nggak? Nauzubillah ya. Makanya orang tua ini harus soleh dulu, insya Allah nanti mendapati anak-anaknya juga ikut soleh. Ya itu emang hal yang paling sulit saya pikir. Gimana kita kan saya banyak kesalahan, kita berpikir bahwa sekolah itu seperti ketok magic. Iya. Kita bengkel masukin, tahu-tahu pinginnya udah jadi gitu kan. Nah sekolah kan nggak bisa begitu. Inilah salah kaprahnya. Ini salah kaprahnya kita dengan uang, dengan apa kita pikir semua bisa menggantikan proses pendidikan, ternyata enggak. Enggak, betul. Semahal apapun ya. Semahal apapun. Pendidikan. Maka dia butuh proses. Yang butuh kehadiran terutama ayah. Terutama ayah. Sosok ayah itu penting. Role model. Karena di Quran juga nggak banyak diceritakan sosok ibu. Oh iya. Kenapa tuh Kak? Kenapa kira-kira? Karena memang sebagai ayah itu kan fungsinya qawam ya. Qawam itu dia menafkahi kemudian mendidik termasuk di dalamnya gitu kan. Nah ini yang makanya kan kalau di Quran itu bicara tentang nasihatnya dari Luqman itu kan ayahnya yang masuk. Kemudian Ibrahim ayahnya. Atau juga gini Kak, sosok ayah diabadikan dalam Quran karena memang banyak sekali ayah-ayah yang lupa. Betul. Kalau ibu tuh ibu nggak banyak lupa ya. Karena nalurinya ibu itu memang mendidik anak gitu. Nah, ayah ini di zaman sekarang mudah-mudahan kita berlindung dari figur yang seperti itu. Dia pikir dengan mencari uang. Udah selesai itu tugasnya. Nyari uang sebanyak-banyaknya buat yang katanya buat keluarga. Tapi malah keluarganya terbengkalai. Gitu. Nah ini dia. Jadi inilah ya mungkin salah satu kesalahan dari para orang tua yang mana dia menganggap bahwa dengan kita menyekolahkan anak di sekolah atau mempesantrenkan anak misalnya ya, kita santren anak dikasih uang jajan dan lain sebagainya, tahu-tahu pulang 3 tahun 6 tahun pengen jadi soleh, ya nggak bisa begitu juga, tetap harus di rumah orang tua terus berdoa, ya kan, sama mensolehkan diri, sama-sama menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah nanti anak kita juga ya akan nyambung tuh, nyambung doanya, karena memang doa orang tua, apalagi doa ibu ke anaknya itu sangat luar biasa, seperti doa Nabi ke umatnya. Nabi ke umatnya. Dan memang gini, keluarga ini juga zaman sekarang tuh ya jarang diperhatikan. Maksudnya gini. Padahal sebenarnya di alam kubur itu nanti setelah kita ditanya sama pertanyaan-pertanyaan utama gitu kan. Maka kita tuh dalam Quran itu disebutkan menanyakan keluarga kita. Iya. Kita nih pada saat mana keluargaku gitu. Oh gitu. Jadi memori keluarga itu tuh sampai ke yang kubur. Pertama ditanyakan di alam kubur itu. Jadi nanti Pak Ustadz gitu kan di alam kubur itu setelah lewat dari masa yang mengerikan itu, man rabbuka dan semuanya, itu Pak Ustadz akan bertanya, di mana ya istriku? Di mana anak? Begitu juga dengan apa? Dengan anak-anak. Jadi kita tuh harus menempatkan keluarga ini as a first priority sebenarnya. Iya, prioritas utama. Prioritas utama gitu. Amanah utamanya justru. Makanya kata Rasul, siapa yang paling baik umatku itu siapa yang paling luar biasa. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Keluarganya. Nah itu saya juga dulu banyak hilang arah lah. Saya mudah-mudahan setelah belajar keluarga is my first client. Masya Allah. Prioritas utama. Iya. Gitu. Karena memang nanti misalnya kita berbisnis juga ya Kak ya. Kadang ada naik ada turun, pas turun itu keluarga. Siapa yang paling pada saat kita naudzubillah ya, kalau mungkin kita berkunjung ke ruang ICU gitu kan yang emang kritis. Mereka tuh pingin ketemu siapa? Keluarga. Mana si A, mana si B. Pada saat sakaratul maut. Sebelum ya, kalau sakaratul maut udah gak bisa ngapa-ngapain. Pasti ditanya, anak pertama udah pulang belum? Keluarganya mana? Pulang. Pasti keluarganya gitu. Maka jadi ketika kita sehat harus prioritas. Nih, jangan sampai ini udah ada istri saya gitu. Nih ngeri juga ya ngomong gini. Jadi memang ini nggak apa-apa buat nasihat sendiri. Istri saya juga nonton. Jadi nanti diputar nih kalau kita lagi nggak prioritasin keluarga nih. Iya, jadi kritik buat kita juga. Oke, terima kasih banyak, Masya Allah. Ini banyak sekali yang bisa kita ambil ya sebagai orang tua ya untuk pendidikan anak, ya untuk memilih
yang terbaik. Sudah barang tentu keluarga adalah amanah dari Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani amanah yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cara tadi memilih lingkungan pendidikan yang baik, guru yang baik, dan juga kita menjadi contoh orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Masya Allah. Terima kasih Kak Buana nih sudah udah 3 jam gitu. Udah 3 jam ya. Udah kerasa. Di channel Anak Santri ini mudah-mudahan kita semuanya sehat. Amin. Ya, anak-anak kita jadi anak yang saleh dan soleha. Dan mudah-mudahan juga yang menonton ini juga ya bisa menjadikan pelajaran ibrah dari apa yang kita sampaikan pada saat ini. Ada Kak, mungkin closing statement gitu. Closing statement mudah-mudahan kita bisa belajar dan terus belajar dari orang tua yang lebih baik bagi anak-anak kita. Jangan pernah berhenti berarti. Jangan pernah berhenti melantunkan doa. Karena doa ini hal yang sering disepelekan. Gitu ya. Jadi kita doakan setiap malam, setiap sholat anak-anak kita, dan doanya simple, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu udah doa paripurna sebenarnya. Nah, itu mungkin mudah-mudahan doa itu kita bisa selalu dawamkan dalam keseharian kita. Ya. Ini Ustaz. Ya, terima kasih banyak. Ya, ini closing statementnya adalah terus banyak-banyak berdoa, karena memang mungkin kita masih perlu banyak bantuan dari Allah dan juga selalu butuh bantuan. Selalu butuh bantuan dari Allah. Sangat butuh bantuan dari Allah. Mudah-mudahan podcast kita bermanfaat. Terima kasih Kak Buana. Terima kasih buat para sponsor juga ya. Masya Allah, sponsor belum ada nih. Ada. Oh ini ada Rizky Akikah. Rizky Akikah, selamat Akikah. Masya Allah, selamat Akikah. Ada Juragan. Ada Mi Juragan dan ada Warna Rizky. Ada Windis Kosmetik. Waduh, masa ada tuh? Enggak tahu saya belum. Oh, abis ini berarti ada nanti. Masya Allah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.